Halo semuanya, selamat datang kembali di IP Shelter. Banyak permintaan di kolom komentar dari kalian. Bang, rekomendasi gunung buat pemula dong. Bang, rekomendasi gunung buat tektokan dong. Oke, nah di video kali ini gak seperti video pendakian gunung biasanya yang lebih serius. Di video ini gua penuhin permintaan kalian. Kita pergi nanjak ke gunung yang ini beneran gunung untuk pemula. Dan gak jauh dari ibu kota. So, langsung aja kita pergi menuju ke lokasinya. Dan tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu gimana treknya. Oke, jadi kali ini kita mendaki ke sebuah gunung di daerah Bogor, Jawa Barat. Lebih tepatnya daerah Sukamakmur. Dan kali ini kita hiking tipis-tipis aja. Gak ngecamp alias kita tektokan aja. Karena memang gunung ini lebih rekomendasi untuk tektok. Karena ini weekend juga dan tentu yang ke gunung ini tuh rame banget. Dan seperti yang udah gua highlight di awal, gunung ini emang paling cocok buat pemula. Dan gimana sebenarnya gunung yang memang untuk pemula ini treknya seperti apa yang membedakan dengan gunung yang bukan untuk pemula. Jadi ikutin terus. Oke teman-teman, ini kita lagi menghabiskan waktu libur akhir tahun ke awal tahun. Kita hiking tipis-tipis karena banyak gunung yang ditutup. Jadi ini ke Gunung Pakuan, ketinggian 1300 kurang lah. Sama IP, sama teman-teman yang lain, sama keluarga. Ya mungkin ini salah satu yang bisa dijadikan rekomendasi gunung untuk ya ini mungkin bisa dikatakan untuk pemula banget, bisa buat hiking tipis-tipis. Kita ada di tektokan. Oke guys, jam 11:11 kita trekking di Gunung Pakuan di daerah Sukamakmur, Bogor. Ketinggiannya 1287. Tadi nggak tahu startnya dari berapa mdpl, tapi kalau lihat sejauh ini jalurnya sih, kalau sering banyak yang nanya cocok untuk pemula atau tidak, harusnya cocok ya, karena masih relatif ringan dan ketinggiannya enggak terlalu tinggi. Maksudnya itu komparasinya nanti ke dingin atau enggaknya mungkin ya gitu. Ini juga kalau nggak salah baru diresmikan beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 1 atau 2 bulanan mungkin ya Gunung Pakuan ini. Jadi ya cocok untuk dicoba, terutama untuk kalian yang senang tektok dan trail. Trek awal pendakian disuguhi kontur tanah dan area sangat terbuka. Juga jalur yang sudah sangat jelas, banyak pohon kopi di kanan dan kiri jalur. Mungkin salah satu penghasil kopi juga ya daerah sini. Ketika mendaki di area terbuka seperti ini, selalu usahakan memakai sunscreen agar kulit kalian aman terhindar dari sengatan matahari langsung ke kulit. Tidak mudah terbakar. Oke teman-teman, ini hari Sabtu atau weekend, jadi kita nanjak di awal tahun. Masih edisi libur kali ya, libur tahun baru. Nah buat teman-teman yang suka bertanya, seperti yang IP jelaskan, cocok nggak gunung ini buat pemula atau enggak. Nah mungkin ini jadi salah satu patokan banget yang disebut sebenarnya gini, nggak ada sih sebenarnya istilah pemula atau segala macam, cuman mungkin lebih ke kesiapan ya dan pengalaman. Nah ini cocok banget sih memang gitu ya. Mungkin kalau disebut pemula, gunung ini cocok gitu untuk pemula. Ketinggiannya 1287. Ini walaupun baru awal start trekking, tapi dari sisi jalur udah jelas banget. Dan vegetasinya banyak pohon kopi kayak gitu. Nah mungkin gunung ini bisa banget buat olahraga sebelum ke gunung yang mungkin lebih tinggi gitu ya. Jadi banyak yang ke Gunung Pakuan Sukamakmur Bogor ini tektok
atau bakal trail running atau pulang pergi gitu. Jadi jarang yang camp kayak gitu. Jadi ini salah satu rekomendasi buat teman-teman. Dekat juga mungkin ke ibu kota, jadi suka rame lagi weekend kayak gini. Ya ini cocok untuk berpula. Iya juga sih. Udah mau fotokan supir truk kan. Apa ini namanya? Mungkin pos 1. Oh itu jalan Simak sih lempeng. Itu gunungnya guys, jadi kita lewat sini. Oh itu atasnya. Halo guys. Sepanjang jalan perkebunan kopi guys. Langka sekali tidak ada di ibu kota. Ini nggak tahu apa nih pos 1 atau apa. Mungkin tatapan lah. Ya. Guys. Dari dia atau mau jahit? Nah ini banyak apa nih kayak kolam-kolam seperti itu, jadi banyak air, jadi nggak usah takut kehausan ya kalau kesini. Gitu, Anda bisa minum tapi lebih ke arah apa ya, kurang ini. Lebih dari 2 kulak ya. Lebih dari 2 kulak. Jadi boleh teman-teman yang mau investasi perikanan di sini ya. Kadang kalau kewenehan ya. Di sini kalau kewenehan suka ada ikan anting di sini. Ikan anting kayak Iya. gimana bang? Situ Ikan anting sama pantau. ikan panto. Ikan panto. Itu katanya menurut tadi penuturan dari Asep itu warga sekitar sini yang menuturkan biasanya ada hal-hal kejadian seperti itu. Bukti nyata. Oke. Ya ada rimbun-rimbunnya, jalurnya enak lah. Kayak gini. Rimbun oleh pohon kopi kebanyakan. Begitu teman-teman. Mungkin ya daerah sini salah satu penghasil kopi juga ya. Petani-petaninya. Jadi mungkin di video ini banyak footage atau seperti apa. Nah di belakang dan di depan tuh sebenarnya rame banget. Karena ini weekend sih kebetulan. Karena penasaran ya, kita cobalah sama keluarga trekking ya, tipis-tipis ke sini gitu. Makanya pilih jalur yang atau gunung yang seperti ini, begitu. Di era hari ini popularitas pendakian gunung tentu semakin ramai. Tak ayal banyak juga kecelakaan di gunung yang bahkan menelan korban jiwa dikarenakan kurangnya persiapan dan pengetahuan yang memadai. Apalagi kalau jarang olahraga fisik, terus teman ngajak dan langsung tiba-tiba ikut-ikutan nanjak ke gunung, ini adalah hal yang berbahaya sekali. Akibatnya bisa fatal. Gunung bukanlah tempat untuk wisata ceria atau main-main saja. Gunung memiliki risiko yang berbahaya yang bahkan berhubungan dengan nyawa itu sendiri. Gunung Pakuan ini sangat cocok buat kalian yang ingin olahraga tektok ataupun trail run. Oh iya, sedikit informasi, tektok dan trail running adalah dua aktivitas yang hampir serupa, tetapi sangat berbeda jauh. Tektok biasanya kita mendaki dengan lebih santai, tanpa harus mengejar target waktu ataupun kecepatan tertentu, dan logistiknya lebih banyak biasanya. Namun berbeda dengan trail running, lebih khusus, bahkan terkadang orang yang melakukannya adalah atlet atau yang memang serius menggeluti di bidang tersebut. Trail running butuh kesiapan fisik yang lebih khusus, terkadang memiliki target waktu dan kecepatan tertentu, dan perbekalan yang lebih khusus.
Jadi nggak sembarang orang bisa melakukannya. Kalau kalian baru banget naik gunung, belum tahu bagaimana naik gunung, dan mau melakukan trail running tanpa pengetahuan dan kesiapan fisik yang memadai, jangan coba-coba buat ikut-ikutan karena cuman lagi rame kayak gitu. Itu akan sangat berbahaya sekali. Resikonya akan terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan ataupun hal lainnya. Jadi beliau ini dulunya leluhur di daerah sini. Oke, treknya ada yang landainya juga, bahkan sampai turun begini. Ini lagi turun ke bawah. Sepertinya nanti nanjak lagi ke atas. Gak terlalu jauh sih, kayaknya bentar lagi juga sampai kali ya. Vegetasinya cukup lebat. Ya, adem sih. Lumayan lah ya. Oke, jadi tadi kita sudah mendapatkan salam pertama dari Gunung Pakuan. Sepertinya menaiki beberapa punggungan. Ini punggungan pertama atau bukit pertama. Ini bukit kedua atau mungkin bukit terakhir ya, sebelum di atas itu puncaknya mungkin. Sepertinya begitu. Ya, lumayan. Sejauh ini sudah setengah jam berjalan, relatif aman, santai. Jadi recommended. Oke, dikasih tanjakan. Ini ada kayak tebing ya, batu. Tapi treknya ke arah sini. Ya, guys. Lumayan. Kasih nanjak. IP udah duluan. Ini enak banget sih, cuaca dan view-nya. Mungkin terhitung bukit kali ya. Sana tuh kayak ada jalan juga, perkampungan. Sini ada kayak apa ya, halaman gitu lah, gede pokoknya, lumayan tuh. Hijau-hijau gitu, buat ngecamp atau apapun nggak tahu. Enak sih, Bogor ya. Oke. Ya, gimmick itu guys, gimmick. Biasa gimmick kita. Namanya kita konten butuh gimmick ya. Sebenarnya kan biasa bisa gini kita guys. Tuh. Set. Bisa kita sampai. Mantap. Mantap. Jadi di Bogor itu tidak cuma ke kota, betul. Lumayan guys. Gimana Pak? Untuk pemula Pak? Ya saya pemula Pak. Kali. Itu boleh cocok. Cocok ini saya contohnya. Mantap. Nah, jaket di pinggir. Oh iya. Sandal. Jadi kaos pemula. Pakai kaos kaki lagi, masalahnya kan
panas ya. Bagus emang. Aduh. Berapa menit lagi guys? 5 menit. 5 menit. Oke teman-teman, jadi di situ disediain taraje. Taraje sini. Nah, di fungsinya untuk tincakan. Biar kamunya teh nggak ngegerubuk ke handap ya. Tuh kan enak ya. Nah, di sini ada goa, Nah, jadi kita tadi sempat di sana tuh. Yang katanya IP itu bekas bunker POC. Ini lumayan ya ke sini tuh. Oke, kita coba melewati ini. Oh ya, di sini agak sedikit menantang. Ini udah agak-agak lumayan lah nanjak. Oh, ada tali webbing. Ulangi dulu bang. Tadi ada tali webbing, sorry saya nggak kelihatan. Ulangi bang. Ulangi bang. Lanjut video dulu bang. Ya. Wah ternyata. Gimana setelah melewati tali tersebut? Cukup menantang ya, guys. Ini tanjakannya Lumayan. cocok buat pemula. Mantap ya. Jadi buat pemula Anda harus pakai tali webbing ini ya. Kalau Anda senior Anda lewat sini nih, lewat sini ya. Oh ini Porter Rinjani bang. Wah. Aduh. Oh pantesan bang, ini berat banget bawaannya bang. Iya. Bawa kayu bang dari kapan bang? Di perusahaan. Wah. Mau bawa kayu guys. Cangkeng sampai sing beletrok gini. Coba ada cara lainnya Anda melewati ini? Ada, langsung turun aja sih. Serasa naik Rinjani ini. Iya, treknya udah kayak Rinjani bang. Daripada Gunung Salak mending gunung ini. Mantap Pakuan, ilmu komunikasi. Ya. Jadi Gunung Pakuan ini tiap posnya nggak dikasih nama pos, tapi semester guys. Ya. Oke teman-teman, ini ada tanjakan lagi. Nah biasanya kalau ada yang tali webbingnya gini disebutnya gunung yang tidak recommended untuk pemula. Emang orang itu ya, Anda harusnya pakai ini dong. Emang. Jadi sebenarnya harus pakai tali yang sudah disediakan. Cukup sulit ini. Cukup sulit. Ada tali bos. Ini harus dipergunakan. Jadi buat pemula sebenarnya gunung yang ada talinya itu tidak boleh. Ya begitu. Gunung Pakuan. Terakhir berarti ini. Ini semester 7 sebenarnya. Kita akan nemuin rektor. Semester 7 ya. Ya. Puncak itu namanya PGSD ya. Pakuan Gunung Sangar Dalam. Oke, Pakuan. teman-teman, jadi ini ada tanjakan, mungkin menuju puncak. Kita dipraktekkan oleh Nova. Jadi ketika ada tali webbing kayak gini ya diusahakan dipakai aja semaksimal mungkin. Gitu. Tapi jika dirasa memang bisa untuk tidak dipakai, ya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Yang penting aman, begitu. Treknya sendiri sebenarnya cukup licin kalau lihat tanahnya kayak gini, apalagi ketika hujan. Jadi walaupun yang tadinya katanya gunung untuk pemula ataupun rendah banget, tapi tetap sih diusahakan memakai sepatu yang peruntukannya seperti itu. Oke teman-teman, treknya makin nanjak ya, mungkin menuju puncak. Dan ini cuacanya cukup cerah, seperti kasus korupsi di Indonesia, cerah, yaitu terang-terangan begitu ya guys. Oke, mungkin sebentar lagi sampai puncak guys ya. Oh puncak sebentar lagi guys, puncak sebentar lagi. Oh iya, di atas itu tadi nama puncaknya PGSD.
Emang ini cocok banget gunungnya untuk pemula. Buat mahasiswa. Nah, kenapa namanya Gunung Pakuan? Karena yang tadinya universitasnya pinggir tol ya, Unpak, akan dialihkan ke sini. Seperti itu. Untuk rektornya sendiri ada di depan. Prof. IP Joko Santoso. Pak. Wih, udah berapa lama Pak bertapa di situ, Pak? Ya baru 50 tahun lah. 50 tahun, Pak. Apa hal-hal yang Anda rasakan dari bertapa ini? Banyak di sini tuh, banyak ininya. Banyak mistisnya. Oh, Banyak juga yang tidak bisa diajak bicara di sini. oh, kenapa, Pak? Jadi contohnya ini nih. Oh, pohon. Kenapa tidak bisa diajak bicara, Pak? Kan pohon. Oh ya, singkat padat ya, tidak berubah apapun. Yoi, wih ada jembatan betul ya. Jembatan setan. Jembatan Kan setan. iya Penghuni. penungguna ya. Penghuni, iya. Jembatan setan. Kapan lagi setan bajunya Polkom? Setannya juga thrifting ini. Boleh juga seleranya. Nah, ini lewat apanya? Akhir kita sampai Universitas Pakuan Cabang Gunung, guys. Nah, itu dia. Akhirnya, guys. Sampai di Universitas Pakuan Cabang Gunung, guys. Alhamdulillah. Bisa berhutanan. Jalan TikTok ya. Kan malah wacai. Tadi minum-minum acana mending simpen, Pak. Terus dibuka ya. Guys. Brandin ramele kita ya. Temenang minuman. Kita sadan buka. Oh, Tuh, alhamdulillah. temenang. Oke guys, sekarang jam 1 kurang 20 menit. Tadi kita sampai ke puncak sekitar 50 menitan. Jadi estimasinya di 30 sampai 60 menit. Kalau misalnya kita jalan cepat 30 menit harusnya bisa sampai ke atas. Kita tadi hitungannya 50 menit juga hitungan santai banget, malah santai banget. Banyak ngobrol, banyak diam dulu. Jadi ya worth it dibandingkan dengan apa namanya view yang dapat di atas. Kalau misalnya cerah sih bagus ya, nggak 360 derajat banget, tapi worth it. Dan jalannya setengahnya itu landai, setengahnya lagi itu mangga mama, tanjakannya lumayan. Jadi ya boleh, bisa dicoba untuk pemula pun. Kalau sering banget kan ada pertanyaan cocok tidak untuk pemula, cocok tidak untuk pemula. Bagi saya sih harusnya cocok ya. Tapi secocok apapun disebut pendakian pemula tetap harus dipersiapkan dengan sangat baik. Lebih utama lagi kendaraan Anda. Kalau misalnya kesini pakai mobil, usahakan mobil yang bergardan belakang, jangan gardan depan. Takutnya slip karena jalannya kerikil, pasir dan batu campuran. Jadi rawan slip. Lebih baik pakai motor aja lah. Kalau enggak ya kalau mobil yang gardan belakang atau 4x4. Sejatinya alam tidak pernah mengenal siapa. Alam tidak peduli senior, junior, berpengalaman ataupun tidak. Alam memiliki dunianya tersendiri yang tidak bisa kita tebak apalagi kontrol. Sejauh dan sebanyak apapun pengalaman kita perihal alam, itu hanya akan menjadi pencegah, termasuk segala persiapan kita yang begitu megahnya hanya menjadi pengurang, bukan penghalang. Alam memiliki kehendaknya tersendiri. Hanya Tuhan yang tahu kehendak tersebut. Di antara lekukan tebing yang indah, tatkala dilihat dari kejauhan, namun menyeramkan saat berdiri di puncaknya. Iya, sejatinya hidup mungkin banyak hal di dunia ini hanya perlu kita nikmati dari kejauhan saja sebagai keindahan. Merunduklah kita di hadapan alam, ia akan merengkuh hati yang bertabur bahagia kala manusia bisa menjaganya.